Postkolonialisme dan sinema. Apakah itu? Perkenalkan, saya Marcelino Elva Suhanda akan berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan apa itu postkolonialisme dan sinema. Postkolonialisme, bila kita bedah secara harfiah, post memiliki arti sesudah dan kolonialisme memiliki arti penjajahan. Bila digabung, sesudah penjajahan. Untuk memahami postkolonialisme dengan baik, kita harus mengetahui sejarahnya dan terutama apa itu kolonialisme. Kolonialisme memiliki akar kata kolonia, sebuah kata Latin. Sejarah mencatat pada tahun 752 sebelum Masehi, Roma sudah menggunakan kata kolonia ini untuk mendeskripsikan pos militer yang didirikan di daerah yang sudah dikuasai. Kata inilah yang kemudian berkembang menjadi konsep yang kita kenal sekarang. Sebuah sistem penguasaan di mana sebuah negara atau kelompok bangsa mengontrol wilayah lain dengan tujuan utama penguasaan sumber daya alam dan eksploitasi masyarakat lokal. Dengan mengetahui konsep ini, akan lebih mudah untuk kita mendefinisikan postkolonialisme. Postkolonialisme seringkali diartikan sebagai masa setelah penjajahan. Namun tidak hanya itu, postkolonialisme adalah sebuah studi kritis yang menganalisis dampak penjajahan terhadap tempat yang dijajah, seperti budayanya, politik, sosial, dan juga ekonominya. Karena semua dampak tersebut akan terus berlanjut meskipun penjajahan sudah selesai. Teori postkolonialisme juga membahas strategi penjajah dalam merepresentasikan masyarakat natif. Juga bagaimana masyarakat natif tidak dimanusiawikan oleh dunia barat. Sehingga postkolonialisme bertujuan untuk mengkritik hegemoni dan superioritas barat yang ditanamkan oleh para penjajah terhadap dunia yang dijajahnya. Kemudian, sinema digunakan sebagai sarana untuk menyuarakan pendekatan postkolonialisme ini. Ada berbagai tokoh penting dalam postkolonialisme seperti Homika Bhabha, yang membahas konsep ambivalence, mimicry, hybridity, dan juga third space, di mana ia menganalisis pemersatuan budaya penjajah dan terjajah dikarenakan adanya interaksi. Namun, yang akan saya bahas lebih dalam adalah bapak dari postkolonialisme itu sendiri, seorang profesor sastra sekaligus aktivis politik Palestina Amerika bernama Edward Wadi Said. Beliaulah yang menganalisis bagaimana representasi budaya barat terhadap Orient atau Timur menganggap orang-orang ini sebagai the other. Dan pandangan ini terdistorsi untuk membenarkan kolonialisme. Inilah yang disebut sebagai Orientalism. Ada berbagai istilah kunci teori dalam postkolonialisme seperti Orientalism, subaltern, diaspora, ambivalence, mimicry, hybridity, third space, dan nativity. Namun yang akan saya fokuskan dalam video ini adalah Orientalism menurut Edward Wadi Said. Orientalisme awalnya adalah bidang studi ilmiah para sarjana barat mengenai dunia timur, di mana mereka membahas bahasa, sastra, agama, sejarah, dan budaya bangsa timur. Namun seringkali studi ini dipenuhi dengan bias yang berisikan fitnah terhadap wilayah timur. Namun istilah Orientalism ini digunakan secara berbeda oleh Edward Wadi Said, digunakan untuk mengkritik cara pandang barat yang salah. Orientalisme adalah di mana Barat menganggap dunia timur seperti Asia, Afrika Utara, dan Timur Tengah sebagai peradaban yang inferior, terbelakang, dan juga eksotis. Kemudian pandangan inilah yang mewarnai Barat sebagai peradaban superior yang datang membantu peradaban mereka seperti superhero. Dalam lain kata, Orientalism digunakan Barat untuk membenarkan penjajahan atas dunia timur. Namun terkadang, persepsi Barat ini kemudian diadopsi sendiri oleh masyarakat timur untuk menilai diri mereka. Di masa sekarang, pandangan terdistorsi terhadap dunia timur pun masih sering ditemukan dalam aspek budaya populer barat seperti buku dan media, di mana seringkali menggambarkan dunia timur dengan sangat stereotipikal, seperti film Aladdin yang dipenuhi tempat yang liar, primitif, eksotis, dan berbahaya. Banyak film yang menunjukkan bahwa Orientalisme itu benar adanya, namun ada juga yang mengkritik pandangan barat, terutama film mockumentary Borat pada tahun 2006, di mana film ini berusaha menonjolkan pandangan rasis barat yang menganggap Kazakhstan sebagai negara yang liar dan terbelakang. Namun, film ini lebih menunjukkan bagaimana lensa barat itu tidaklah nyata. Karena mockumentary ini sebenarnya disyuting di Amerika dan menggunakan bahasa Ibrani. Dan hasilnya, dunia barat percaya apa yang ditunjukkan dalam film itu, karena itulah yang sudah tertanam di budaya mereka. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Sampai jumpa semuanya, dan ini adalah sumber yang saya gunakan.